Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah dan Kedudukan Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Dea Kurnia Azahra sebagai pemateri 1, yang kedua ada Latifah Ika Apriliana sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Nadila Fatmasari sebagai pemateri 3. Langsung saja saya akan membacakan materi tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informal. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan efektif, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Selain Melayu pasar, terdapat pula istilah Melayu tinggi. Pada masa lalu, Melayu tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini, perkembangannya itu menjadi demikian pesatnya, sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam strukturnya. Ini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dea. Tersebarnya bahasa Melayu. Bangsa Melayu senang merantau. Keagungan Kerajaan Sriwijaya, berkembangnya kerajaan. 1. Pemakaian bahasa Melayu. A. Usaha anggota Dewan Rakyat 25 Juni 1918 bahasa Melayu sebagai bahasa perundingan di Dewan Rakyat. B. Usaha kalangan jurnalis surat kabar. C. Usaha balai pustaka, majalah, panji pustaka, dan seri pustaka. D. Usaha organisasi Indonesia Muda, Sumpah Pemuda. E. Usaha Pujangga Baru. F. Usaha organisasi politik. G. Usaha pemerintah Jepang. H. Usaha pemerintah RI, meliputi sekolah, luar sekolah, pembakuan ejaan. Ejaan Van Ab Hussein 1991, ejaan Suwandi 19 Maret 1947, dan Eyyidin. 2. Alasan bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. A. Lingua franca. B. Demokratis. C. Bahasa kesusastraan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ira ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Menurut Arifin 2008, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36. Jadi, dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Saya akan melanjutkan materi dari Latifah Ika. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Dalam kedudukan, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini berkenaan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik sesuai dengan situasi komunikasi formal dan non-formal. Berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Berbahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dari segi bentukan kata, perkalimatan,
maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar. Berbahasa yang baik percakapan terjadi di kantin. Bu, kopi 1, gulanya dikit aja, pakai susu, ndak usah. Contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Percakapan terjadi di pasar. Ibu, berapakah harga 1 kilo daging sapi? 100.000. Bolehkah saya menawar 8.000? Contoh berbahasa yang baik dan benar. Percakapan terjadi di dalam rapat. Kami belum dapat memberi keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pemimpin. Kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Terima kasih dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.